hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Assalamualaikum Bu Kusnul. Waalaikumsalam Bu Pras. Apa kabarnya Bu? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini lumayan sehat. Saya flu dan batuk Bunda. Alhamdulillah sehat ya Bun. Ayo semangat sehat. Bunda. Semangat, Flu dilawan semangat. dengan semangat sehat. Iya. Ini gimana Bu Kusnul? Ada yang bisa saya bantu Bu Kusnul? Gini Bunda, saya punya masalah. Ada Jika masalah apa? Ya. jika Bu Pras tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja Ibu. Saya kebetulan lagi longgar ini. Ngomong-ngomong, apa nanti sih hasil dari obrolan kita ini menurut penjenengan apa nanti harapannya Ibu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya ceritakan dengan Bu Pras, saya bisa mempunyai gambaran tentang apa yang akan saya lakukan. Tumben-tumbenan ini memangnya ada masalah apa Ibu? Jadi begini Bu, ada satu siswa saya yang bernama Iqbal, di mana setiap pembelajaran saya, dia tidak begitu semangat untuk belajar, bahkan tugas pun jarang dikerjakan. Itu membuat saya pusing menghadapinya Bu. Oh gitu ya. Baik Bu Kusnul, tadi kan Bu Kusnul bilang kalau ada satu siswa namanya Iqbal yang kurang bersemangat belajar dan juga jarang mengerjakan tugas. Iya Bu ya. Terus Betul Bu. kemudian apakah Bu Kusnul ini sudah menelusuri penyebabnya apa? Iya Bu, saya sudah memanggil Iqbal tersebut. Kemudian saya menanyakan mengapa dia tidak suka dengan pembelajaran saya. Gitu. Lalu dari pengamatan yang Bu Kusnul lakukan tadi, mengapa dia bersikap seperti itu? Maksudnya tidak suka dengan pelajaran Bu Kusnul itu menurut Bu Kusnul apa? Jadi setelah saya mengamati dan menanyakan langsung kepada siswa tersebut, kenapa dia tidak suka dengan pelajaran saya? Kebetulan saya mengajar mata pelajaran IPA, Bu. Ya. Karena menurut Iqbal, pelajaran IPA itu sangat sulit, Bu. Jadi banyak materi yang menghitung, kemudian untuk yang IPA fisika itu kan banyak materi yang menghitung. Kemudian untuk yang biologi banyak materi yang menghafal seperti itu. Jadi si Iqbal ini malas untuk mengikuti pelajaran saya. Itu berdasarkan pengamatan saya, Bu. Oh begitu ya Bu ya. Berarti Iya. sekarang kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bu Kusnul harapkan dari anak didik yang namanya Iqbal ini? Tentu saja saya mengharapkan siswa saya bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid lainnya. Begitu? Kalau begitu, apakah ada yang Bu Kusnul lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak namanya Iqbal ini? Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya kurang optimal mungkin ya Bu ya, kurang optimal dalam menerapkan metode pembelajaran yang menyenangkan, sehingga anak-anak itu kurang semangat, kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran saya. Hal yang akan saya lakukan, saya akan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi, jadi sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian bisa menggunakan media yang menarik
agar pembelajaran tidak membosankan. Iya, begitu ya Bu. Terus kemudian apakah ada selama ini metode yang berhasil, yang sudah berhasil Bu Kusnul lakukan di kelas? Ya, ada Bu, seperti tadi yang sudah saya bilang, saya melakukan metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya kelompokkan siswa saya berdasarkan kebutuhan mereka, yaitu berdasarkan kebutuhan gaya belajar siswa saya, di mana yang visual, yang auditori dan kinestetik saya sesuaikan seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali itu berarti Bu Kusnul. Berarti Bu Kusnul sudah melakukannya. Jika kita rating Bu Kusnul dari 1 sampai 10, menurut Bu Kusnul itu seberapa tingkat keberhasilan metode yang Bu Kusnul terapkan tadi? Untuk menarik minat belajar siswa tadi. Kalau di rating menurut saya antara 8 dan 9 seperti itu Bu Pras. Sudah hampir sempurna ya. Ya, alhamdulillah. Bagus berarti Ibu. Selanjutnya Ibu, apakah rencana yang akan Bu Kusnul lakukan dan bagaimana kira-kira langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan seperti yang tadi saya bilang, saya akan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang bervariasi, salah satunya yaitu berdiferensiasi. Kemudian saya melakukan sekali ice breaking seperti itu. Ya, biar suasana kelas tidak membosankan. Kemudian penggunaan media yang interaktif juga itu membantu agar pembelajaran menyenangkan, Bunda. Gitu ya Bu. Siapa yang akan membantu menyusun dan melaksanakan program Ibu tadi? Tentunya yang membantu saya menyusun rencana yaitu kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, tidak lupa juga saya mengkomunikasikan dengan orang tua atau wali murid. Ya. Terus kemudian kira-kira berapa lama waktu yang Bu Kusnul butuhkan untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama. Hal ini saya terapkan secepat mungkin, hanya saja pencapaiannya saja membutuhkan waktu yang lama karena kan butuh proses ya Bu ya, ini tidak bisa instan seperti itu. Iya benar ya Bu ya. Terus sekarang kapan mulainya Bu Kusnul akan melakukan hal ini? Kira-kira? Secepatnya akan saya terapkan Bu Pras agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan bagi murid dan bagi saya sebagai pendidik. Begitu ya Bu? Ya. Betul. Terus kemudian kalau boleh tahu komitmen apa yang dilakukan agar rencana yang Bu Kusnul rencanakan ini dapat berjalan dengan baik? Mungkin konsisten belajar dengan mengupdate informasi, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, berbagi praktik baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar menarik sehingga kehadiran saya selalu ditunggu dan dirindukan oleh murid saya. Luar biasa ya Ibu. Terus sekarang apa dukungan yang Bu Kusnul butuhkan untuk melaksanakan program ini? Untuk dukungan sarana dan prasarana serta moral sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat. Mungkin motivasi internal dalam diri saya untuk terus konsisten untuk menjalaninya. Seperti itu Bu Pras. Luar biasa sekali ya Bu Kusnul. Semoga yang Bu Kusnul rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar ya, sesuai rencana. Ya, amin. Ya. Terus kemudian saya tanya, bagaimana perasaan Bu Kusnul sekarang? Alhamdulillah, lega dan senang sekali rasanya. Saya merasa menemukan solusi dari hasil perbincangan kita sore ini, Bu Pras. Iya, syukurlah kalau begitu ya Ibu. Apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu. Terima kasih banyak Bu Pras sudah meluangkan waktu
waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih Bu Pras. Sama-sama Ibu, senang sekali bercerita dengan Bu Kusnul, bisa saling berbagi ya Ibu ya. Terima kasih juga, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sampai jumpa kembali Bu Pras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Pras. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, sehat. Tapi gimana ya Bu, saya punya sedikit kegelisahan. Uh, ada yang bisa saya bantu Bu Pras? Saya Kegelisahan apa yang ada di dalam hati Bu Pras? Iya sih, jika Bu Kusnul nggak sibuk, bolehkah saya berbincang sebentar Ibu? Tentu saja boleh Bu, kebetulan saya ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya? Gini Bu, saya ingin menemukan solusi dari kegelisahan hati saya tentang pembelajaran saya di kelas Ibu. Mungkin dengan bercerita dengan Bu Kusnul, ada gambaran tentang apa yang harus saya lakukan. Memangnya ada masalah apa ya Bu Pras? Ceritanya begini Bu, ada satu siswa di kelas saya itu apabila masuk di pelajaran bahasa Indonesia tidak begitu bersemangat Ibu. Bahkan tugas pun jarang sekali mengerjakan. Itu yang membuat saya sedikit merasa pusing menghadapi anak tersebut Ibu. Baik, tadi Bu Pras bilang ada satu siswa yang kurang bersemangat dan tidak mengerjakan tugas. Betul seperti itu Bu? Iya Ibu. Apakah Bu Pras sudah menelusuri dari penyebabnya? Mungkin kenapa alasannya? Sebenarnya sudah Ibu. Saya sudah mencoba memanggil anak tersebut dan menanyakan apa penyebabnya, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Lalu dari pengamatan Bu Pras, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran Bu Pras? Iya Bu, setelah saya amati dan saya tanyakan langsung pada anaknya, ternyata anak tersebut tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena teksnya katanya terlalu panjang. Jadi membuat anak tersebut merasa malas untuk membaca, terus sehingga malas mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Itu sih Bu, menurut pengamatan saya. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang ingin Bu Pras harapkan dari siswa tersebut? Ya tentu saya mengharapkan murid-murid saya bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lain Ibu. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Pras lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut? Iya Bu, berdasarkan pengamatan ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tidak bersemangat untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Jadi Bu ya, hal yang saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak, memperbanyak ide ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar siswa berminat untuk belajar bersama saya. Apakah ada metode yang berhasil yang Ibu Pras lakukan di kelas? Oh ada Bu, ada. Jadi metode yang pernah saya lakukan itu yaitu membuat ice breaking dengan pesan berantai. Jadi waktu itu siswa melakukannya secara berkelompok Bu, dan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai yang secara otomatis siswa tersebut membaca teks yang disajikan, tetapi dilakukan dengan teknik games sesuai dengan pembelajarannya. Hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai dengan yang saya harapkan. Luar biasa sekali Bu Pras. Jika di rating 1 sampai angka 10, menurut Bu Pras seberapa tingkat keberhasilan metode tersebut untuk menarik minat belajar siswa tadi? Kalau saya boleh memberi rating ya Bu, menurut saya 8 sampai 9 sih. Wah, luar biasa Bu ya, hampir angka sempurna itu.
Baiklah, selanjutnya apa rencana yang akan Bu Pras lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking yang sangat menarik, Ibu. Seperti pesan berantai yang saya ceritakan tadi, serta mengupdate segala informasi cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai pendidik, Ibu. Baik, siapa yang membantu menyusun dan melaksanakan rencana Bu Pras? Tentunya teman-teman, Ibu, kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan tak lupa saya mengkomunikasikan program saya ini dengan wali murid atau orang tua siswa. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya Bu Pras? Sepertinya tidak butuh waktu lama, Ibu. Hal ini saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya memang tidak saja langsung terlihat ya, Ibu. Memang tidak bisa instan, ini perlu proses. Ya, kapan Bu Pras mulai melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya secepatnya, Ibu. Akan saya terapkan agar murid saya mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai dan diinginkan murid maupun pendidiknya. Pendidik saya maksudnya. Baik, kemudian komitmen apa yang dilakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Insya Allah saya akan berusaha konsisten, Bu, secara terus-menerus belajar dan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan tentunya berbagi praktik baik dengan rekan guru-guru hebat seperti penjenengan ini di sekolah maupun di luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai pendidik. Jadi dapat menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan media pembelajaran yang menarik, sehingga kehadiran saya juga senantiasa ditunggu dan dinantikan oleh anak didik saya. Ya, baik. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Iya, kalau dari sekolah semuanya mensupport, Ibu. Sarana prasarana dan moral saya dapatkan dari baik sekolah dan juga kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Mungkin cuma dari internal diri saya sendiri saja yang mungkin harus perlu konsisten ya, Ibu. Baiklah, semoga rencana Bu Pras berjalan dengan lancar ya Bu. Iya, Bu, semoga minta doa dan dukungannya ya, Bu. Iya, bagaimana perasaan Bu Pras setelah kita berbincang sejenak tadi? Lega sekali, seneng ya, Bu. Rasanya seperti ringan beban saya. Akhirnya dari perbincangan saya memberanikan diri berbincang dengan Ibu, akhirnya saya menemukan solusi atas kegelisahan saya selama ini. Syukurlah kalau begitu. Apa ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ibu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya dapat menemukan solusi dari kegelisahan saya, dan terima kasih Bu Kusnul atas waktunya. Sama-sama Bu Pras, saya senang bercerita dengan Bu Pras. Semoga kita terus saling berbagi ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Sampai jumpa ya Bu Pras. Sampai jumpa, Bu Kusnul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.